Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di High School Forum dalam tema Geliat Semanten menuju sekolah bermutu, berkarakter, dan sekolah hijau. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024356973 kali. Pak Sagino, boleh diceritakan sedikit tentang Semanten ini, Pak Sagino? Ya, terima kasih Mbak Mira. Sebelumnya minta maaf, memang suara saya seperti ini. Jadi kalau yang mungkin pertama kali dengar ya agak aneh, tapi ya seperti ini suara saya. Baik, tentang SMA 10. Bukan aneh Pak, berkarakter. Oh gitu, iya. Itu SMA 10 ya, kami berada di Jalan Padi Raya di daerah Genuk, dan salah satu SMA favorit di wilayah itu. Jadi masyarakat yang mungkin selama ini belum tahu SMA 10 di mana, ada di Jalan Padi Raya, daerah Perumahan Genuk Indah. Silakan sana, itu SMA favorit di daerah Genuk. Kemudian SMA ini sudah berdiri selama 33 tahun. Jadi mulai tahun 1984, jadi sampai hari ini berarti sudah 33 tahun. Ya, kemudian rombongan belajarnya itu ada 28 lomber, dari kelas 10, 11, dan 12, 28 lomber, didukung oleh tenaga pendidik pendidikan, ada semuanya adalah 70, kalau yang gurunya 54, terdiri dari yang PNS 43, yang lain berarti masih ASN atau non ASN, masih PTT atau GTT begitu. Terus secara umum visi kami adalah santun dalam pribadi dan tangguh dalam prestasi. Artinya kami mencetak orang-orang yang tetap punya kepribadian khusus meskipun di daerah pinggir, tetapi kami punya karakter, tetap kita junjung sopan santun, tapi tetap mengedepankan bahwa kami bisa untuk berprestasi. Jadi intinya SMA 10 adalah SMA yang berada di Genuk, yang salah satu yang favorit, yang jangan dilupakan, boleh mulai sekarang, boleh dilihat dan sebagainya, gitu Mbak. SMA 10 adalah SMA favorit. Iya. Di situ ada berapa SMA Pak di sekitar Bapak? Ada, kalau yang negeri ada 2, satu yang SMA 10, kemudian yang satu ada dari Depak atau yang MAN 2. Jadi maka saya mengatakan itu adalah satu-satunya yang favorit, karena yang SMA 10. Oke. Gitu, maka ya harus dikenalkan gitu. Ya. Dan usianya tidak muda lagi, usianya sudah 33 tahun. Itu artinya sudah banyak makan asam garam ya Pak? Iya. Ada perubahan pola dari mulai dibangun sampai dengan sekarang. Apa yang paling berubah di SMA ini? Ya, untuk pertama jelas bangunannya. Kalau dulu kan dari bangunan lama di daerah agak pelosok, sekarang sudah ke depan, sudah kelihatan dan sangat bersih, sangat layak, dan sudah dikategorikan sekolah sehat. Ya, sangat bersih. Tapi silakan nanti Mbak Vira kalau pernah saya ke sana seperti apa SMA 10. Perubahan pertama itu. Kemudian yang kedua, yang sebenarnya tidak berubah tapi semakin kuat. Artinya di situ kolaborasi antara guru, kemudian anak, kemudian karyawan itu sangat-sangat kentara sampai sekarang. Sehingga siapapun yang pernah ke SMA 10 pasti nanti kalau bisa pensiun, keluar dan sebagainya pasti kangen, termasuk para siswanya. Itu yang sampai hari ini di SMA 10. Jadi gitu. Atmosfer kekeluargaannya itu yang sangat kental. Betul, santun dalam pribadi, tangguh dalam prestasi. Betul, itu juga yang merupakan visi misinya begitu ya Pak. Nah, untuk Pak Sisworo ini kan guru mapel PKWU dan pembina ekstrakurikuler PBKL. Kalau Pak Sisworo sendiri dalam membina murid-murid ini, sistem belajar mengajar yang seperti apa yang diterapkan? Iya, terima kasih. Sebenarnya kan saya di mapel PJOK Mbak, olahraga. Kebetulan mulai tahun 2010 saya diberi sampiran untuk membimbing anak-anak di kewirausahaan sama budidaya ikan air tawar, khususnya ikan lele Mbak. Jadi untuk sekarang sudah dibantu dengan beberapa guru yang bantu di mata pelajaran di kewirausahaan. Ada Pak Edi, kemudian Bu Lis, Bu AC, sehingga kita berempat sering komunikasi bareng bagaimana untuk memajukan kegiatan khususnya budidaya ikan di SMA 10 gitu Mbak. Jadi Anda tidak sendirian? Iya, kalau sendirian kasihan saya. Kurus nanti ya Pak? Iya. Oke, sistem belajar mengajar yang seperti apa yang Bapak terapkan kepada murid-murid? Ya, yang sebenarnya yang untuk kegiatan pembelajaran kita kan banyak di prakteknya juga Mbak ya. Jadi kita pengenalan ke jenis-jenis ikan dulu, ikan air tawar. Kemudian masing-masing anak itu tahu persis bahwa
ikan yang paling cocok di daerah, mohon maaf, di daerah Genuk itu kondisi airnya itu memang ikan lele ya. Ya, satu mungkin punya daya tahan yang bagus dengan kondisi air yang apapun ya. Kemudian juga saya berusaha memperkenalkan anak untuk beberapa jenis budidaya ikan, Pak. Misalnya dengan yang alami, kemudian yang dengan teknik yang hipofisa, kemudian yang dengan suntik ovaprim. Coba kita perkenalan ke anak sehingga nanti anak itu setelah lulus mereka punya ilmu, mau menerapkan di lingkungannya, dipersilahkan. Yang penting anak punya bekal. Kalau mungkin tidak mampu untuk kuliah atau mungkin untuk sambilan kuliah kan bisa, Mbak. Dengan kolam yang ukuran tidak terlalu luas, bisa untuk istilahnya praktek dia dengan ilmu yang didapat di sekolah, kemudian penerapannya dia di lapangan langsung gitu, Mbak. Sehingga anak itu dapat ilmu lebih, tidak harus ilmu-ilmu yang terbiasa didapat di sekolah, Mbak. Walaupun bukan SMK loh, Mbak ya. Jadi anak punya keterampilan khusus gitu, Mbak. Jadi Pak Sisworo ini meskipun ini SMA, tapi ini mirip-mirip SMK ya. Iya, Jadi Anda lebih suka untuk mengajari langsung secara prakteknya kepada murid-murid. Kemudian komunikasi Anda kepada murid-murid seperti apa, Pak Sisworo? Kalau saya kebetulan kan di sekolah juga sering bantu tim kesiswaan ya, Mbak. Karena saya juga di ekstra sepak bola, ekstra futsal, saya juga membina mereka juga, Mbak. Jadi ya kita kedekatan dengan anak, dan mohon maaf ya, karakter anak sekarang kan mohon maaf kan beda dengan masa dulu. Anak sekarang cenderung lebih apa ya, era milenial. Iya betul. Nanti kita akan bahas lagi karakter anak zaman now ya, Pak. Tapi kita harus jeda dulu, pemirsa. Tetaplah bersama kami di High School Forum. Kami akan segera kembali.